Kenangan buruk 3 tahun berturut-turut mulai penuhnya rumah sakit, isolasi, hingga kematian akibat COVID-19 kembali dalam ingatan. Dipicu masuknya subvarian EG.5, kekhawatiran masyarakat kembali meningkat. Namun menurut epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo, subvarian yang naik daun ini bukanlah varian baru. Subvarian EG.5 termasuk dalam varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2021, menggantikan varian Delta yang memakan banyak nyawa di Indonesia. Subvarian EG.5 ini terdeteksi meningkat sejak April 2023. Tidak hanya subvarian EG.5, subvarian .2 pun ternyata sudah lama masuk ke Indonesia, namun Windu berharap agar masyarakat tak perlu panik. Meningkatnya jumlah warga Indonesia yang terdeteksi terkena Omikron EG.5 dikarenakan meningkatnya pengawasan imbas dari pneumonia mikrolasma yang terjadi di Tiongkok. Masuk dalam varian Omikron dengan karakter pola penyebaran cepat namun tidak berefek berat pada pasien. Ya, sehingga kan ada peningkatan deteksi dini yang membaik, kasusnya menjadi terjaring lebih banyak gitu loh. Jadi sebetulnya lebih ke arah peningkatan surveillance yang makin baik itulah yang menyebabkan banyak yang terjaring kasus itu. Jadi kita nggak usah panik, tapi tetap waspada gitu. Tetap waspada ya, karena juga ada pneumonia mikroplasma yang juga ditemukan di Indonesia juga kan, ya kan. Jadi tapi ya tetap ringan itu mikroplasma pneumonia ringan loh ya pada anak-anak itu. Tetapi kalau anak-anak itu daya tahan tubuhnya rendah, ya itu bisa serius. Tapi sampai sekarang kan pneumonia yang didapatkan itu juga sudah sembuh semua. Senada dengan itu, Mahyan Jibril, juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur yang juga staf komunikasi Kemenkes RI mengamini bahwa peningkatan jumlah yang terdeteksi belum membahayakan. Hal ini terjadi dari peningkatan jumlah pasien kasus di Jawa Timur yang biasanya di kisaran 10 hingga 20 kasus per minggu, namun minggu ini sedikit meningkat, tercatat hingga 36 kasus. Namun Mahyan menambahkan, gejala semua pasien masuk dalam kategori aman dan tidak ada yang berat. Hal ini selain karena karakter Omikron yang cepat menyebar, namun ringan gejala juga makin meningkatnya kesadaran warga untuk melakukan pencegahan dengan perilaku hidup sehat dan bermasker ketika merasa kurang sehat. Kalau dari tren sebenarnya secara nasional pun juga ini ya relatif terkendali ya, karena kan kita sesuai dengan benchmarknya dari WHO ya, seperti positivity rate kita masih jauh dari 5%. Rata-rata sekarang positivity rate-nya masih 0,5 sampai 1%. Lalu untuk bor ini juga secara nasional juga sangat jarang sekali, keterisiannya bahkan kurang dari 1% bed COVID di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur ini hanya 0,81% bornya yang terisi. Artinya ya memang karena indikator-indikator tersebut tidak sampai cut off yang di WHO, berarti pembatasan-pembatasan besar tidak diperlukan. Hanya diperlukan ya intervensi-intervensi kecil tadi, yaitu ya untuk orang-orang yang bergejala, orang-orang yang memang berpotensi menularkan. Nah, itu harus pakai masker seperti itu. Dengan angka vaksinasi yang cukup menjanjikan, 86,8% untuk dosis pertama, 76,56% dosis 2, disusul 38,17% pada vaksin booster. Mahyan yakin bahwa kekebalan komunal telah tercipta. Jadi tak perlu panik namun tetap waspada. Ganjar Wicaksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.